Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Regina, NIM 69 dari Pendidikan Kimia 6C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah awal munculnya kimia dalam peradaban Islam. Nah, teman-teman penasaran gak sih bagaimana sejarah ilmu kimia itu sendiri dan siapa sih sebenarnya ilmuwan kimia yang menemukan ilmu kimia? Simak baik-baik videonya ya. Oke, yang pertama masuk kepada awal munculnya ilmu kimia. Ilmuwan kebangsaan Jerman di abad ke-18 Masehi, beliau mencetuskan bahwa para kimiawan muslim adalah pendiri ilmu kimia. Wah, maksudnya apa tuh? Tanpa teding alik-alik, Will Durant dalam The Story of Civilization yang keempat, The Age of Faith, beliau juga mengakui bahwa para kimiawan muslim di zaman kekhalifahanlah yang meletakkan fondasi pada ilmu kimia modern. Nah, berarti dari sini aja kita sudah mengetahui bahwa ilmu kimia itu ditemukan dari kimiawan-kimiawan atau para ilmuwan muslim. Nah, menurut Durant, kimia merupakan ilmu yang hampir seluruhnya diciptakan oleh peradaban Islam. Dalam bidang ini, kimia, peradaban Yunani seperti yang kita ketahui hanya sebatas melahirkan hipotesa-hipotesa saja. Sedangkan peradaban Islam telah memperkenalkan observasi yang tepat atau eksperimen yang terkontrol secara catatan atau dokumen yang begitu teliti. Tidak hanya itu, sejarah juga mencatat bahwa peradaban Islam di era kejayaan telah melakukan revolusi dalam bidang kimia. Kimiawan muslim telah mengubah teori-teori ilmu kimia menjadi sebuah industri yang penting bagi peradaban dunia. Dengan memanfaatkan ilmu kimia, ilmuwan Islam di zaman kegemilangan telah berhasil menghasilkan sederet produk dan penemuan yang sangat dirasakan manfaatnya hingga kini gitu. Jadi banyak sekali penemuan-penemuan yang ditemukan oleh ilmuwan muslim yang dampaknya adalah berdampak pada masa kini gitu. Berkat revolusi sains yang digolongkan para kimiawan muslim lah, dunia mengenal banyak industri serta zat dan senyawa kimia penting. Adalah fakta tak terbantahkan bahwa alkohol, nitrat, asam sulfur, nitrat silver, dan potasium senyawa penting dalam kehidupan manusia modern merupakan penemuan para kimiawan muslim. Revolusi ilmu kimia yang dilakukan para kimiawan muslim di abad kejayaan juga telah melahirkan teknik-teknik sublimasi, kristalisasi, dan distilasi. Dengan menguasai teknik-teknik itulah peradaban Islam akhirnya mampu membidani kelahiran sederet industri penting bagi umat muslim seperti industri farmasi, tekstil, perminyakan, kesehatan, dan makanan dan minuman perhiasan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Jabir bin Hayyan adalah bapak ilmuwan kimia yang telah menemukan ilmu kimia itu sendiri. Ia juga seorang ilmuwan muslim yang dimana pada masa kekuasaan Bani Umayyah, ayah dari Jabir bin Hayyan ini hijrah dari Yaman ke Kufah yang merupakan salah satu pusat kota pergerakan Syiah di Irak. Ketika ayahnya sedang melakukan pemberontakan, ayahnya tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah di Kusaran. Kemudian ayahnya dieksekusi dan dihukum mati. Lalu setelah ayahnya meninggal, Jabir dan keluarganya kembali ke Yaman dan ia mulai mempelajari Al-Quran dan berbagai ilmu lainnya dari seorang ilmuwan yang bernama Harbi al-Himyari. Ketika Jabir kembali ke Kufah setelah Abbasiyah berhasil menumbangkan Umayyah dan mulai merintis karirnya di bidang kimia, ketertarikannya dalam bidang ini membuatnya terus mendalami sehingga menjadi seorang ahli dalam kimia. Ada yang mengatakan ketertarikan pada kimia dikarenakan oleh profesi ayahnya yang sebagai seorang peracik obat. Jabir bin Hayyan hidup pada masa dua dinasti, yakni akhir kekhalifahan Umayyah dan awal kekhalifahan Abbasiyah. Namun sebenarnya Jabir ini tidak hanya mempelajari ilmu kimia, namun mempelajari juga ilmu seperti ilmu kedokteran pada masa kekhalifahan Abbasiyah di bawah pimpinan Harun al-Rashid dari seorang guru yang bernama Barmaki Vizier. Jabir pun bekerja dan bereksperimen dalam bidang kimia dengan tekun di sebuah laboratorium dekat Ba'dawah di Damaskus dengan ciri khas eksperimennya yang dilakukan secara kuantitatif. Bahkan instrumen-instrumen yang digunakan untuk eksperimennya dibuat sendiri dari bahan logam, tumbuhan, dan hewani.
Nah, di laboratoriumnya itulah Jabir berhasil menemukan berbagai penemuan besar yang sangat bermanfaat sampai saat ini. Bahkan di laboratorium itu pula telah ditemukan berbagai peralatan kimia miliknya. Dan setelah sempat berkarir di Damaskus, Jabir dikatakan kembali ke Kufah setelah terjadi tragedi Baramika. Sekembalinya ke Kufah, tak banyak lagi orang-orang yang mengetahui tentang keberadaannya. Namun 2 abad setelah kematiannya barulah ditemukan laboratorium seperti yang telah disebutkan tadi. Di dalamnya didapati peralatan kimia yang hingga kini masih mempesona dan sebatang emas yang cukup berat. Kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia. Keahliannya ini didapatnya dalam berguru pada Barmaki Vizier. Pada masa pemerintahan Harun al-Rashid di Baghdad, ia mengembangkan teknik eksperimen simetris di dalam penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang telah terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Lalu ada pula beberapa penemuan Jabir bin Hayyan, diantaranya yaitu asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, dan asam asetat. Lalu ada teknik distilasi dan teknik kristalisasi. Beliau juga menemukan larutan aqua regia dengan menggabungkan asam klorida dan asam nitrat untuk melarutkan emas. Jabir bin Hayyan mampu mengaplikasikan pengetahuannya di bidang kimia ke dalam proses pembuatan besi dan logam lainnya, serta ada juga pencegahan karat. Dia jugalah yang pertama kali mengaplikasikan penggunaan mangan dioksida dan pembuatan gelas kaca. Jabir bin Hayyan juga pertama kali mencatat tentang pemanasan wine akan menimbulkan gas yang mudah terbakar. Hal inilah yang membuka dan memberikan jalan bagi Al-Razi untuk menemukan etanol. Jika mengetahui kelompok meta dan non-metal, maka penggolongan kelompok senyawa, maka Jabirlah yang pertama kali melakukannya. Dia mengajukan 3 kelompok senyawa, yaitu spirits yang menguap ketika dipanaskan. Lalu ada metals seperti emas, perak, timbal, tembaga, dan besi. Lalu ada stones yang dapat dikonversi menjadi bentuk serbuk. Lalu yang selanjutnya yaitu peran dan kontribusi kimia Islam bagi peradaban. Nah, tokoh-tokoh yang memberi karakteristik kimia adalah Jabir bin Hayyan, Ar-Razi, Izz al-Din, dan Al-Jaldaki. Menyebutkan bahwa banyak bahan kimia yang belum dikenal berkat jasanya Jabir bin Hayyan lalu jadi dikenal. Beberapa zat yang ditemukan oleh ahli kimia Muslim yang sampai saat ini masih terus digunakan, bahkan terus dikembangkan menjadi senyawa penting, antara lain yang pertama ada asam sulfat H2SO4. Asam sulfat ini mulai dikenal oleh Jabir bin Hayyan ketika dia berhasil menemukan unsur belerang serta mereaksikan dengan merkuri dan air. Oleh Ar-Razi, sifat bahan dalam sulfat yaitu unsur belerang diklarifikasikan lebih simetris dengan membedakan antara yang alami ditemukan di alam dengan mineral yang berhasil dibuat di laboratorium berdasarkan reaksi dan dekomposisinya. Lalu ada fakta menarik tentang asam sulfat ini. Ternyata asam sulfat ini adalah kunci revolusi dalam dunia industri di Eropa dan di Amerika. Wah, senyawa dari ikatan satu atom belerang dengan 2 atom hidrogen dan 4 atom oksigen atau H2SO4 ini adalah bahan dasar untuk pembuatan berbagai produk modern. Klaus Bloom mengatakan bahwa seluruh peradaban manusia dalam 100 tahun terakhir sangat dipengaruhi senyawa dasar kimia semacam itu. Tanpa senyawa dasar seperti asam sulfat, umat manusia tidak dapat membuat obat-obatan, peralatan rumah tangga sehari-hari, hingga produk sabun, pupuk, serat nilon, kertas, seluloid, dan plexiglas, serta untuk pelengkapan mobil seperti air aki. Pemanfaatan yang meluas dari asam sulfat dan turunnya sudah tidak diragukan lagi. Mengacu pada kutipan di atas, salah satu contoh pengolahan kayu menjadi pulp kayu
sebagai bahan dasar kertas dan karton adalah menggunakan asam sulfat. Lalu yang kedua ada asam nitrat, HNO3. Seperti halnya asam sulfat, asam nitrat yang berbahan dasar nitrogen juga senyawa penting yang dimanfaatkan secara besar-besaran pada masa sekarang. Oleh Jabir bin Hayyan, senyawa ini digunakan untuk memurnikan tawas dan garam, sehingga dalam proses penyulingannya tersebut akan dihasilkan beberapa mineral anorganik seperti kalium nitrat, KNO3, dan natrium klorida atau NaCl. Pemanfaatan asam nitrat di era kimia modern semakin luas ya, diantaranya selain sebagai bahan dasar super pelarut aqua regia, asam nitrat adalah penyusun utama dari bahan peledak TNT 246 trinitrotulena yang tersubstitusi dari senyawa benzena. Selain dalam bentuk TNT, asam nitrat juga berikatan dengan amonium membentuk amonium nitrat dan berfungsi sebagai pupuk pertanian. Tapi senyawa ini dapat sebagai denator dan eksplosif jika berkontak dengan senyawa asing seperti klorida. Nah, lalu yang selanjutnya juga ada aqua regia. Bahan ini adalah sebagai bahan pelarut bersifat amat kuat dalam melarutkan bahan, melebihi asam-asam lainnya yang juga dikenal dalam melarutkan, seperti asam klorida, HCl, asam sulfat, H2SO4, dan asam nitrat, HNO3. Nah, pelarut ini dibuat dengan mencampurkan jenis pelarut seperti potasium nitrat dan asam klorida. Para ilmuwan masa sekarang amat tentu sangat terbantu dengan penemuan pelarutan ini, karena aqua regia dapat melarutkan material khususnya logam murni termasuk emas dan perak, serta alloy dalam bahan polimerik yang solid dan kaku. Pelarut di atas oleh beberapa kimiawan muslim biasanya digunakan untuk kepentingan kerajaan seperti menempa logam untuk pembuatan peralatan militer, serta perlengkapan istana raja yang dimodifikasi dari bahan logam, emas, platina, dan perak. Menurut E.J. Hollimart, Jabir bin Hayyan juga berhasil mengidentifikasikan serta mempelajari sifat-sifat dari 7 macam logam, yakni emas, perak, timbal, timah, tembaga, merkuri, dan besi. Lalu yang selanjutnya ada besi. Temuan logam besi oleh ahli kimia muslim pada abad ke-8 amat penting bagi peradaban sesudahnya. Ilmuwan muslim mengembangkan metode pemurnian dengan cara konvensional, diantaranya dengan melelehkan campuran besi di alam melalui pemanasan suhu tinggi dalam tanur, sehingga akan didapatkan glubola butiran yang terbesar dalam kerak semi cair. Produk yang dihasilkan yaitu besi tempa. Sebagai salah satu logam yang keberadaannya ini cukup melimpah di bumi, besi seringkali dijumpai di alam dalam bentuk biji, yaitu mineral yang tergabung dalam unsur lain seperti oksigen dan sulfur. Adapun besi di alam lebih banyak dalam bentuk mineral hermati, magneti, dan sederit. Lalu ada alkohol, yang terakhir ada alkohol identifikasi. Senyawa alkohol etanol telah dimulai sejak masa Jabir bin Hayyan. Bahan senyawa ini kerap kali dimanfaatkan sebagai bahan peledak untuk kepentingan kerajaan yang menggunakan campuran anggur mendidih dengan dimasukkannya dalam botol. Beberapa sifat lain alkohol adalah dapat memabukkan bagi siapa saja yang meminumnya. Oleh kalangan kerajaan dibuatlah berbagai ramuan untuk minuman kerabat raja dan masyarakat golongan tertentu. Alkohol dan turunannya telah banyak digunakan dan banyak hasil temuan dan identifikasi zat serta beberapa metode analisa yang dihasilkan oleh ahli kimia Islam yang telah dinikmati dan dikembangkan oleh ilmuwan dan masyarakat pada masa sesudahnya. Nah, sudah sampai kita di akhir video. Tadi sudah banyak sekali saya jelaskan bahwa ternyata ilmuwan muslimlah yang menemukan ilmu kimia itu sendiri, yaitu Bapak Ilmu Kimia Jabir bin Hayyan yang telah banyak melakukan eksperimen dan menemukan ilmu kimia yang bisa digunakan hingga saat ini.
Hmm, Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.